Halo teman-teman, ya. Akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan tentang pembatasan sosial. Nah, dalam matematika ternyata ada juga yang namanya pembatasan, ya. Apa istilahnya? Hmm? Ya, itu adalah limit. Hari ini kita akan belajar tentang materi limit. Bagaimana pembahasannya? Tonton terus. Oke, jadi begini teman-teman. Materi limit ada di SMA ya tahun 2020 ini. Oke. Jadi bentuknya seperti ini. Di sini ada tulisannya lim x mendekati, kita misalkan A ya. Bisa nilainya 0, bisa konstanta ataupun bisa tak terhingga. Ya. Ya di sini dituliskan fungsinya. Oke? Nah, jadi jika ada limit x mendekati A, itu artinya nilai x-nya diganti dengan A. Ya. Jadi di sini F A. Oke? Nah, dalam bentuk limit itu tidak boleh bentuknya 0 per 0, ya. Ini tidak boleh 0 per 0. Nah, kalau hasilnya 0 per 0 bagaimana? Ya, kalau hasilnya 0 per 0, maka kita akan ubah bentuknya menjadi yang lebih sederhana lagi. Sehingga hasilnya bukan 0 per 0. Contoh, jika limit x kuadrat, di sini belum ya, x mendekati 0 dari x kuadrat per x kuadrat plus x. Nah, kalau kita masukkan, jadi di sini 0 kuadrat dibagi 0 kuadrat ditambah 0, hasilnya 0 per 0. Gak boleh kan? Nah, caranya adalah kita keluarkan nilai x-nya. Jadi, limit x mendekati 0, ya ini dikeluarkan x kali x per, di sini x plus 1. Nah, kalau sudah seperti ini kan bisa dibagi ya. Oke, jadi nanti hasilnya adalah ini kalau dimasukkan ke sini jadi 0 per 0 plus 1 sama dengan 0 dibagi 1, 0 ya. Nah, kalau bentuk 0 saja itu boleh. Ya, yang nggak boleh adalah 0 per 0. Jadi, kalau bentuknya asalnya adalah 0 per 0, maka kita harus buat agar tidak 0 per 0. Kayak gitu teman-teman. Nah, atau dengan cara lain, yaitu kalau misalnya bentuknya adalah akar ya. Misalkan limit x mendekati 0 dari akar A min 1 per x plus 1 aja deh. Di sini AX maksudnya, oke? Nah, kalau bentuk seperti ini, kita kalikan yang ini. Kalau hasilnya 0 per 0 ya. Kalau hasilnya 0 per 0, kita kalikan ini dengan sekawannya. Ya. Limit x mendekati 0, di sini akar AX min 1 per x plus 1 kalikan sekawannya dengan yang ada akarnya ya, akar AX plus 1 per akar AX plus 1. Nah, kayak gitu teman-teman. Yang ini digunakan jika hasilnya 0 per 0. Oke? Atau bisa juga dengan metode L'Hopital. L'Hopital itu apa? Ya. Jadi L'Hopital itu sama dengan turunan. Jadi jika limit x mendekati sesuatu A ya, misalkan dari fx
f yang memetakan x dan fungsi g, maka ini sama dengan turunan dari fungsi f dibagi turunan dari fungsi g. Nah, seperti itu. Itu namanya L'Hopital atau metode turunan. Nah, gimana teman-teman? Lumayan mudeng kan? Kalau nggak mudeng ya putar lagi ya. Oke. Selain limit x mendekati a dengan a adalah suatu bilangan, ya, ada juga limit x mendekati nilai tak hingga. Ya, bagaimana jika x mendekati tak hingga? Yuk simak pembahasannya. Oke, jadi begini teman-teman. Untuk limit x mendekati tak hingga, ya, dari fx. Nah, ini caranya adalah dengan membagi nilai dari fungsi ini dengan pangkat tertinggi yang ada di fungsi tersebut. Misalkan limit x mendekati tak hingga dari x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 1. Nah, cara menyelesaikannya adalah dengan membagi semua bilangan ini dengan nilai x dengan pangkat tertinggi. Ya, jadi ini semuanya dibagi dengan x pangkat 3. Karena 3 adalah pangkat tertinggi ya. Dengan catatan nanti 1 per x pangkat n itu sama dengan 0. Ya. Ini n itu angka tertingginya. Jadi di sini limit x mendekati tak hingga, di sini x pangkat 3 per x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat per x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 3. Nah, di sini x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 adalah 1. Ya. Nah, di sini ditambah x kuadrat dibagi x pangkat 3. Di bawahnya masih ada x nih. Berarti 2 per x. Maka hasilnya juga sama 0, ya. Nah, di sini juga sama 1 per x pangkat 3 juga hasilnya 0. Jadi nilai limit ini, limit x mendekati tak hingga dari x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 1 adalah 1. Begitu teman-teman. Nah, bagaimana kalau ininya bentuk pecahan ya? Jadi misalkan limit x mendekati tak hingga, ini kita buat ya, px pangkat m ditambah terus minus aja ya biar lebih umum. X pangkat m min 1 plus minus r pangkat m min 2 plus minus dan seterusnya dibagi di sini a x pangkat m plus minus p x pangkat m min 1 plus minus dan seterusnya sama ya seperti atas pangkatnya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini ya, kita cukup perhatikan nilai pangkat yang mempunyai pangkat terbesar ya. Yang mempunyai nilai pangkat terbesar adalah ini ya, koefisien P dan A. Jika pangkatnya M sama dengan N, jika nilainya sama ya, maka di sini nilainya adalah P per A. Ya kan? Kalau ini P X pangkat M dibagikan X pangkat M kan hasilnya P ya, sama seperti ini. Misalkan di sini adalah P ya, PX pangkat 3 dibagi X pangkat 3 kan hasilnya P. Oke. Nah, kemudian yang di bawah, karena M sama dengan N maka juga sama, sisanya adalah A nilainya ya. Maka jika M sama dengan N, ini adalah hasil limitnya adalah P per A. Nah, bagaimana jika M lebih besar dari N? Kalau M lebih besar dari N, ya, M-nya lebih besar dari N, maka yang nilai bawah ini adalah 0 ya. Yang di atas bersisa P. P dibagi 0 adalah tak hingga. Nah, lalu kalau misalnya P
P-nya positif atau negatif bagaimana? Ya, tinggal kita tuliskan saja plus minus tak hingga. Ya. Plus jika nilai P-nya plus, min jika P-nya min. Lalu jika M-nya ternyata kurang dari N. Ya. Jika M-nya kurang dari N, bagaimana? Berarti yang di atas nilainya adalah 0. Karena pembagi limitnya adalah X pangkat N. Ya. Maka yang di atas 0, yang di bawah bersisa A. 0 dibagi A adalah 0. Oke? Ada lagi satu bentuk, ya, bentuk akar. Bagaimana? Kita balik dulu. Nah, jadi seperti ini. Limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus QX plus R, ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini kita tidak usah mengalihkan dengan skalanya, ya. Kita langsung saja buat yang lebih sederhana. Ya, kita menggunakan trik cepat di sini, oke? Jika nilai A-nya lebih besar dari P, maka hasilnya tak hingga. Ya. Nah, kemudian jika A sama dengan P bagaimana? A sama dengan P, maka hasilnya adalah nilai B dikurangi Q per 2 akar A. Oke? Karena ini bilangan kuadrat. Nanti ini asalnya bentuk apa namanya? Bentuk umumnya adalah P per Q per N kalikan akar pangkat N dari A pangkat N min 1. Ya. Ini kalau apa namanya? Akarnya ada pangkatnya, misalnya akar pangkat 3, akar pangkat 5. Nah, ini bisa digunakan selama A dan P-nya sama, ya. Jadi karena ini pangkat 2 akar, kalau nggak ada tulisannya berarti akar pangkat 2, ya. Maka di sini N-nya jadi 2, ya. Akar pangkat 2, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, kemudian A pangkat 2 dikurangi 1, A pangkat 1. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana jika P-nya lebih besar dari A? Ya. Jika P lebih besar dari A, maka hasilnya adalah 0. Ya. Oke, kita ulangi. Jika nilai yang di depannya lebih besar dari nilai yang di belakang, hasilnya adalah tak hingga. Ya. Jika nilai A-nya lebih kecil dari nilai P, maka hasilnya 0. Nah, jika A-nya sama dengan P, maka hasilnya B min Q per 2 akar A. Ini jika akarnya pangkat 2. Kalau akar pangkat N, berarti seperti ini. B min Q per N kalikan akar pangkat N dari A pangkat N min 1. Seperti itu, teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Sudah agak paham? Kalau belum paham, putar lagi videonya, ya. Oke? Video selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soalnya. Karena dalam matematika gak bisa kalau tidak berlatih, ya. Tonton terus video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk lihat cara penyelesaian soal dari limit di video selanjutnya. Oke? Terima kasih.